Kembalinya Raja Serigala. Bab 193 meminta masalah. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang tercengang. Karena Qian Dajiang, orang terkaya di kota Sanjiang, menatap mereka dengan marah. Jiang Miao Miao dari Wushenmen di kota Sanjiang juga memandang mereka dengan ketidakpuasan. Raja berita kota Sanjiang Lu Xun juga melambaikan tangan kepada orang-orang di belakangnya, dan beberapa foto diambil. Bukan hanya ketiga raksasa ini, tetapi juga Lu Zongzeng, Li Ruixue, dan semua petinggi di industri pakaian memandang mereka dengan tidak bersahabat. Anda memberikan jam sebagai hadiah saat seseorang membuka usaha. Apakah itu yang akan dilakukan binatang buas? Ledakan. Anggota keluarga Xia tersambar petir, dan mereka semua berdiri diam seperti tiang kayu. Awalnya, keluarga Xia ingin mempermalukan Xia Simo dengan cara ini. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menembak kakinya sendiri saat ini. Ada sedikit rasa dingin di mata Chen Fan, dia sudah menduga kejadian ini. Kalau tidak, mengapa dia mengizinkan keluarga Xia membawa jam besar itu? Yang dapat saya katakan adalah, keluarga Xia sendirilah yang menyebabkan hal ini. Qian Dajiang dengan marah membanting meja dan berteriak, "Nyonya Tua Gao, apa maksudmu dengan ini? Ini upacara pembukaan orang lain, dan kamu mengirimi mereka bel. Sungguh tidak sopan. Lagi pula, yang membuka usaha hari ini adalah cucumu. Apakah hati nuranimu dimakan anjing? Bagaimana mungkin kau melakukan hal seperti itu? Kamu benar-benar mengecewakanku." Keluarga Xia merasa seolah-olah mereka sedang jatuh ke dalam gua es. Mereka tidak pernah menyangka bahwa begitu banyak orang penting akan datang ke upacara pembukaan Xia Simo. Qian Dajiang melirik Nyonya Tua Gao dengan dingin dan berkata, "Saya merasa sedikit kasihan pada Zongzeng dan yang lainnya yang mengisolasi Anda, tetapi saya tidak pernah menyangka Anda akan melakukan hal seperti itu. Mulai sekarang, kau adalah musuhku, Qian Dajiang." Ledakan. Keluarga Xia sangat ketakutan hingga tubuh mereka lemas, dan mata Nyonya Tua Gao pun menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Pada saat yang sama, Lu Zongzeng juga berdiri dan berkata, "Nyonya Tua Gao, kalian benar-benar mengecewakanku. Baru saja, Nona Xia memohon padamu, berharap agar industri pakaian kita tidak mengisolasi kamu. Awalnya, semua orang tersentuh oleh kebaikan Nona Xia dan siap memaafkan keluarga Xia Anda, tetapi kami tidak pernah menyangka bahwa Anda akan melakukan hal konyol seperti itu. Nona Xia adalah cucumu. Bagaimana mungkin kau melakukan hal seperti itu?" Ledakan. Semua orang di keluarga Xia merasa seperti tersambar petir. Xia Simo memohon kepada mereka. Lu Zongzeng dan yang lainnya awalnya berencana untuk memaafkan keluarga Xia, tetapi mereka malah memberikan lonceng kepada Xia Simo. Sesaat, wajah semua orang menjadi pucat. Kali ini, mereka salah, sangat salah. Mereka menembak kaki mereka sendiri. Lu Zongzeng menoleh ke arah Xia Simo dan berkata dengan tegas, "Nona Xia, apapun yang Anda katakan kali ini, kami tidak akan memaafkan keluarga Xia. Juga, sikap kami terhadap keluarga Xia telah berubah dari isolasi menjadi pengucilan." Li Ruixue juga mengungkapkan pendapatnya, "Grup Ruixue kami memiliki sikap yang sama dengan keluarga Lu. Kami juga." Ledakan. Pada saat itu, mata Nyonya Tua Gao memutih dan dia terjatuh karena ketakutan. Xiao Yan di sebelahnya juga tampak bingung bagaimana keadaannya menjadi seperti ini. Nyonya Tua Gao menarik napas dalam-dalam, menarik Xia Simo ke samping dan berkata, "Simo, kami tahu kami salah. Kami benar-benar tahu kami salah. Tolong bantu keluarga Xia. Pabrik garmen Xia tidak bisa hancur di tanganku. Itu adalah hasil kerja keras kakekmu seumur hidup. Simo, nenek mohon padamu." Pada saat yang sama, di pintu, suara Da Hongpao, yang telah lama diletakkan di atas meja, mulai terdengar. Waktu yang tepat untuk pembukaan dan pemotongan pita Dianyuan telah tiba. Xia Simo bahkan tidak repot-repot melihat Nyonya Tua Gao, dan langsung mengundang Qian Dajiang dan Lu Zongzeng untuk pergi dan memotong pita bersama. Pada saat yang sama, wartawan dari sejumlah media besar yang diatur oleh Lu Xun juga menyiapkan kamera mereka saat ini untuk mengikuti keseluruhan proses. Dengan potongan gunting itu, pabrik garmen Dianyuan resmi berdiri. Sebuah pabrik garmen dengan potensi, pesona, dan kekuatan terbesar didirikan. Memukau, penuh bintang dan memiliki masa depan cerah. Bab 194 Xiao Wuyan yang menolak menyerah. Setelah upacara pembukaan, pabrik garmen Dianyuan menjadi sangat populer di seluruh kota Sanjiang dalam semalam berkat publisitas dari media seperti Lu Xun. Selama periode ini, Qian Dajiang, Jiang Miao Miao, Lu Zongzeng dan lainnya juga dengan antusias membantu publisitas. Dalam sekejap, reputasi pabrik garmen Dianyuan sama terkenalnya dengan pabrik garmen Lu, dan bahkan lebih terkenal dari grup Ruixue milik Li Ruixue. Di sisi lain, Dianyuan juga menerima pesanan gila-gilaan, yang memaksa mereka untuk membuka bisnis keesokan harinya setelah upacara pembukaan. Xia Simo sibuk dari pagi hingga malam. Pada saat yang sama, di sisi keluarga Xia, Nyonya Tua Gao duduk lemah di sofa. Melihat pengembalian uang dan denda di meja, dia merasa lelah baik secara fisik maupun mental. Panggilan telepon terus berdatangan satu demi satu, dan yang mereka bawa hanyalah berita buruk. Xia Wenqiang dan Deng Hongjun, yang biasanya pandai berpura-pura, terdiam dan berdiri di belakang tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Tampaknya sejak Chen Fan menikah dengan keluarga Xia, seluruh keluarga Xia tertimpa nasib buruk satu demi satu, bahkan berada di ambang kehancuran. Ini semua karena si Jalang Xia Simo. Keluarga itu penuh dengan bajingan, sekelompok bajingan yang tidak tahu terima kasih. Bagaimanapun, keluarga Xia telah membesarkannya selama lebih dari 20 tahun. Kami tidak pernah menyangka bahwa dia akan membiarkan orang luar mengganggu keluarga Zhou kami. Sama seperti sebelumnya, Xiao Yan terus mengutuk Xia Simo. Dia selalu berpikir bahwa semua ini disebabkan oleh Xia Simo. Namun, aku tak pernah merenungkan diriku sendiri. Wah! Nyonya Tua Gao memukul meja dengan keras. Dia tidak marah sebelum Xiao Yan berbicara, tetapi begitu Xiao Yan membuka mulutnya, dia menjadi sangat marah. Kamu masih berani mengatakan itu di sini. Jika kamu tidak membawa karya Xia Simo untuk berpartisipasi dalam kompetisi, bagaimana kita bisa diisolasi oleh industri pakaian kota Sanjiang? Sebaliknya, jika hal-hal ini tidak terjadi, karya Xia Simo akan memenangkan kejuaraan atas nama keluarga Xia kami. Kami tidak hanya akan diakui oleh seluruh industri pakaian kota Sanjiang, kami akan menerima lebih banyak pesanan dan bahkan bekerja sama dengan YSL. Dengan cara inilah pabrik pakaian musim panas kami benar-benar dapat memasuki ibu kota provinsi, ibu kota kekaisaran, dan dunia. Apa sekarang? Nenek, apa maksudmu dengan ini? Apakah nenek menyalahkanku? Xiao Yan bertanya dengan tidak puas. Semua yang aku lakukan adalah untuk kebaikan keluarga Xia. Bukankah semua ini disebabkan oleh dua bajingan itu, Xia Simo dan Chen Fan? Tidakkah kau tahu bagaimana cara merenungkan kesalahanmu? Nyonya Tua Gao sama sekali tidak memberikan wajah apapun kepada Xiao Yan. Awalnya, Xia Simo menggunakan upacara pembukaan untuk memohon belas kasihan keluarga Xia kita. Semua orang berencana untuk memaafkan keluarga Xia kita, tetapi kamu malah memberi mereka sebuah lonceng. Bukankah ini sama saja dengan menembak kaki sendiri? Sekarang, kami tidak hanya terisolasi oleh seluruh industri pakaian, tetapi juga oleh Qian Dajiang dan kelompoknya. Tidak akan ada tempat bagi kami untuk berdiri di kota Sanjiang di masa mendatang. Xiao Yan sangat sedih, Deng Hongjun di sampingnya buru-buru memeluk Xiao Yan dan berkata kepada Nyonya Tua Gao, Ibu, semua orang bertanggung jawab atas masalah ini. Ibu tidak seharusnya menyalahkan Wu Yan sendirian. Lagi pula, kau melihat jam itu dikirim, tapi kau tidak menghentikan kami, kan? Nyonya Tua Gao terdiam, dan begitu marah hingga darah di aortanya mengalir deras hingga 3.000 kaki. Cukup. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, mulai sekarang, dia, Xia Simo, adalah dia, Xia Simo, dan kita adalah diri kita sendiri. Kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Aku tidak ingin siapapun menyebut namanya lagi. Selain itu, situasi kita saat ini telah mencapai tingkat yang sangat serius. Saya berharap semua orang dapat bersatu dan bekerja sama untuk mengatasi kesulitan ini. Ya, jawab semuanya. Nyonya Tua Gao mengusap pelipisnya dan mengusir semua orang. Saat ini, di rumah Xiao Yan. Yan, kali ini kau benar-benar telah melakukan kejahatan. Kau telah menyeret keluarga Xia ke dalam kutukan abadi. Kata Deng Hongjun. Ya, kalau saja ibumu tidak membelamu, dengan sifat nenekmu itu, dia pasti sudah memarahiku juga. Kata Xiao Wenqiang. Namun, Xiao Yan mencibir dan berkata, semuanya tidak seburuk itu. Pasangan itu mengerutkan kening dan bertanya, bisakah kamu menyelamatkan keluarga Xia? Xiao Yan mengambil sketsa desain bebek Mandarin di atas meja dan berkata sambil tersenyum, benar sekali, setidaknya kita masih memilikinya, dan kita bisa membalikkan keadaan. Pasangan itu menggigil, keringat bercucuran di kepala mereka, dan berkata, Wu Yan, bukankah kamu sudah tinggal di sana cukup lama? Kami tidak setuju dengan ide Anda. Bersambung.